والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وإن بطلت صلاة الإمام. Betul ya? 6 baris dari bawah halaman 44. Wa in batalat salatul imami. Iya, ngajinya Riyad betul. Kami juga enggak bawa kitab ini. Saya pikir tafsir yang saya tafsir. Riyad lagi. Ada yang salah. Sama, kami juga salah bawa. Saya pikir kemarin Riyad, sekarang tafsir. Ternyata Riyad lagi. Halaman 44 fikih kajiannya halaman 44, 6 baris dari bawah hitungnya. Wa in batalat salatul imami jazal istikhlafu. Dan jikalau batal oleh salatnya imam pada salat Jumat, maka boleh mengangkat khalifah, mengganti. Naam, tetapi in kanatil batilatu jum'atan wa lam yataqaddam wahidun minal ma'mumina makanahu fal istikhlafu li wahidin minhum fi rak'atil ula minha wajibun alaihim liyudrikul jumu'ata wa fis saniyati mandubun liidrakihim ma'ahu rak'atan. Na'am, akan tetapi in kanatil batilatu jum'atan, jika ada oleh solat yang batal yaitu solat Jum'ah, walam yataqaddam wahidun minal ma'mumina makanahu, dan tidak maju oleh satu orang daripada para makmum pada tempatnya imam, fal istikhlafu li wahidin minhum, maka adapun mengangkat khalifah, menggantikan imam bagi salah seorang daripada para makmum firrahmatil ula, pada rakaat yang pertama minha dari solat Jum'ah, wajibun alaihim, yaitu wajib atas makmum semua, liyudrikul jumu'ata, agar mendapatkan oleh mereka akan solat Jum'ah, wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua mandubun, yaitu sunnat, liidrakihim ma'ahu, karena mendapatkannya si makmum semua bersama imam rak'atan, akan satu rakaat. Wa idza stakhlafa masbuqan masalan qabla an yanfaridal ma'mumuna bi ruknin la yalzamuhum tajdidu niyatil qudwati bihi li'annahu munzalun manzilatal imami fi dawamil jama'ati lakin tusan. Dan apabila mengangkat khalifah oleh imam akan makmum masbuk, umpamanya sebelum bahwa menyendiri solat masing-masing oleh para makmum biruknin, sebelum bahwa menyendiri oleh para makmum biruknin, dengan satu rukun, la yalzamuhum, maka tidak wajib akan makmum tajdidu niyatil qudwati bihi, oleh memperbaharui niat bermakmum dengan imam yang masbuk ini tadinya.
li'annahu karena bahwasanya si masbuq munzalun yaitu ditempatkan manzilatal imami pada tempat imam fi dawamil jamaati pada kelangsungan sholat berjamaah. Lakin tusannu akan tetapi disunnahkan niat bermakmum diperbaharui. Walhasilu annal istikhlafa fil jumu'ati imma an yakuna asna al khutbati aw bainaha wa bainas sholati aw fis sholati. Dan walhasilu adapun kesimpulannya yaitu bahwasanya mengangkat khalifah fil jum'ati pada sholat Jum'at imma ada kalanya yaitu bahwa ada istikhlaf asna al khutbati pada tengah-tengah khutbah au bainaha atau di antara khutbah wa bainas sholati dan antara sholat au fis sholati atau pada sholat Jum'at. Fa in kana al-awwalu usturita sima'al khalifati ma madha min arkanil khutbati, maka jikalau ada oleh yang pertama maka dipersyaratkan oleh mendengarnya khalifah akan barang yang telah lalu oleh barang daripada rukun-rukun khutbah. Wa in kana tsani jikalau ada oleh yang kedua usturita sima'ul khalifati jami'a arkaniha, maka dipersyaratkan oleh mendengarnya khalifah akan seluruh rukun-rukun khutbah. Man lam yasma' dzalika laisa min ahlil jumu'ah, karena siapa orang yang tidak mendengar oleh orang akan yang demikian rukun khutbah, maka tidaklah dia yaitu dari ahli Jum'ah. Wa innama yasiru min ahliha idza dakhala sholata, hanya saja menjadi ia yaitu dari ahli Jum'ah apabila telah masuk ia akan sholat. Wa in kana salisu, jika ada oleh yang ketiga, fa'ada salasati aqsamin, maka yaitu terbagi atas 3 bagian. Ahaduha adapun pertamanya an yakuna qabla qtida'il khalifati bil imami, yaitu bahwa ada istikhlaf mengangkat khalifah yaitu sebelum bermakmumnya khalifah kepada imam. Famumtani'un mutlaqan, maka hukumnya yaitu tercegah secara mutlak. Tsaniha, adapun yang keduanya dari 3, an yudrikal khalifatul imama fil qiyamil awwali aw ruku'i, yaitu bahwa mendapatkan oleh khalifah akan imam pada berdiri yang pertama, yakni rakaat pertama, aw ruku'i atau rukuknya yang pertama. Fatahsulu lahul jumu'atu walil qaumi, maka hasil bagi khalifah oleh sholat Jum'ah dan bagi kaum. Fa in istakhlafal imam muqtadiyan bihi qabla khurujihi aw taqaddama bi nafsihi fadzaka dhahirun, maka jikalau mengangkat khalifah oleh imam muqtadiyan bihi akan orang yang bermakmum dengan imam qabla khurujihi sebelum keluarnya dia, aw taqaddama bi nafsihi aw taqaddumin, atau maju binafsi dengan dirinya si muqtadi, fadzaka zahirun, maka adapun yang demikian itu hukumnya zahir. Wa illa, kalau tidak mengangkat khalifah qabla khuruji lazimal ma'mumina taqdim wahidin, maka wajib akan para makmum oleh memajukan satu orang, wa yalzamuhu taqaddumu, dan wajib akan satu orang itu oleh maju, in dhannat tawakkula, jikalau menyangka oleh si wahid akan berwakil. Salisuha, adapun yang ketiganya dari 3, an la yudrikal imam qabla hadasihi illa ba'da ruku'il ula, yaitu bahwa tidak mendapatkan
oleh si khalifah al-imama akan imam sebelum hadasnya imam kecuali mendapatkannya ba'da ruku'il ula sesudah ruku' rakaat yang pertama. Wa hadza la yajuzu lahul istikhlafu 'inda Ibnu Hajar. Adapun ini yang ketiga, yaitu tidak boleh baginya oleh mengangkat khalifah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Li'annahu yafutu bidzalika al-jumu'ah ala nafsi, karena bahwasanya ia itu luput dengan yang demikian itu tidak mendapatkan oleh sholat Jumat atas dirinya si khalifah. Yaitu syartu an yudrika rak'atan ma'al imam, karena adapun syaratnya mendapatkan Jumat, idrakul Jum'an yudrika rak'atan ma'al imami, yaitu bahwa mendapatkan oleh dia akan serakaat bersama imam. Wa yastamirra ma'ahu ila shalah, dan terus ia bersama imam sampai salam. Wa hadza lam yastamirra ma'ahu ila shalah. Adapun ini orang, yaitu tidak terus oleh ini orang bersama imam sampai salam. Fayajibu an yataqaddama ghairuhu mimman adraka ruku'an ula, maka wajib oleh bahwa maju oleh selainnya dia daripada orang yang mendapatkan oleh orang akan ruku' rakaat yang pertama. Wa ma'a dzalika, dan serta yang demikian itu wajib, lau taqaddama, jikalau maju oleh dia sahhat Jum'atul qaumi duna, maka sah oleh Jumatnya kaum itu ahli Jumat dunahu, tidak dia. Wa ammal istikhlafu fi ghairil jumu'ati fa'ala qismain. Sudah segini dulu, saya selesaikan ini sampai bawah karena satu pembahasan. Terusin dulu ya, kepanjangan. Baik, saya tutup di kalimat wa ammal istikhlafu fi ghairil jumu'ati. Wa ammal istikhlafu fi ghairil jumu'ati. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini fikih masih membahas tentang sholat Jumat. Di dalam keabsahan sholat Jumat ini ada beberapa syarat tambahan. Sebetulnya syarat sholat normal, sama Jumat dengan bukan Jumat, normal. Rukun sholatnya sama dengan sholat bukan Jumat, sama. Cuma ada tambahan persyaratan. Dengan nama sholat Jumat ini melebihi dari syarat dan rukun sholat, dari syarat-syarat sholat yang pada umumnya, yaitu ada 4 persyaratan. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan kudu khutbah dulu, baru kemudian sholat. Jadi bedanya Jumat dengan bukan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu, baru sholat. Emang dulunya mah awal kalinya Nabi di Madinah sholat dulu baru khutbah. Awalnya dulunya sholat dulu baru khutbah. Jadi kala itu ada datang rombongan banyak yang bawa barang-barang murah, dagang di Madinah, datang hari Jumat. Itu lihat rombongan pada datang, takut enggak kebagian. Nabi lagi khutbah, ini udah sholat nih, udah sholat Jumat, lagi khutbah, pada apa? Pada pergi. Masalahnya kan gratis. Kalau udah gratis kan, jangan yang enggak ngaji, yang ngaji juga kan mikir-mikir. Maka kemudian dia pada pergi tuh. Nabi khutbah, terus aja khutbah sampai selesai. Begitu. Dari saat itu
itu ajaran khutbah Jumat dibagi. Khutbah dulu baru sholat. Ada berapa orang yang di masjid kala itu dari ratusan yang ada? Tinggal 12. Maka ada dalam mazhab Syafi'i 12 orang kampung situnya sah bikin Jumat. Itu karena itu tadi kejadian. Itu pertama, khutbah dulu baru sholat. Kedua, kudu berjamaah. Kemarin itu materi kita. Kedua, kudu berjamaah. Cuman yang diwajibin berjamaah rakaat pertama. Rakaat kedua boleh masing-masing. Boleh. Rakaat pertama doang yang wajib berjamaah. Rakaat kedua tak wajib. Ya bagus sampai selesai kan. Begitu. Tapi ini peraturan, mau tidak mau harus disampaikan karena hukum menyembunyikan ilmu dosa. Yang wajib hanya rakaat pertama. Pertanyaannya, ini kajian yang jarang kepakai, tapi ada yang sekarang nih. Bagaimana cara mengangkat khalifah, wakil imam kalau imam itu batal? Biar gampang aja, ini lagi bab Jumat sebetulnya. Ini bab bukan Jumat belum kita baca itu. Makanya tadi kami tanya, mau saya selesai enggak? Jadi kalau umpama imam sholat, dia baca ghairil maghdubi sudah ditahan mungkin, tapi tak ketahan, keluar mana bunyi lagi. Begitu. Ini bagaimana nih dengan imam batal nih? Apa sholat bubar? Nah, inilah namanya disebut mas'alatul istikhlaf. Ini masalah mengangkat wakil imam. Ini dipakai dalam bernegara. Kalau dalam bernegara itu bila presidennya mati, maka otomatis wakilnya naik jadi presiden. Itu namanya istikhlaf, mengangkat khalifah wakil sang imam. Begitu dalam sholat, imamnya batal. Apa kalau batal kemudian bubar aja itu jamu? Udah bubar aja. Tidak begitu agama. Diatur. Bagaimana kalau batal dalam sholat berjamaah si imam? Maka kemudian kenapa ada yang dipantat imam tuh orang yang rada ngerti? Karena nanti kalau batal dia siap mengganti, kudu tahu caranya. Ya, gimana gantinya? Jangan dipantat imam hadisnya. Kalau nggak mau ganti, ini aturan menjadi khalifah. Namanya istikhlaf. Jadi mengangkat imam baru di tengah-tengah sholat. Namanya istikhlaf. Mengangkat imam baru di tengah-tengah sholat. Ini bagaimana caranya? Oleh karena bab kita ini lagi Jumat, maka yang diomongin Jumat dulu. Bagaimana kalau mengangkat khalifah pada 5 waktu di luar Jumat? Nanti pertemuan mendatang. Berapa kali lagi nih kan? Dua lagi. Satu ngajinya. Oh, ngaji satu. Oh, itunya terakhir. Oh, berarti ini. Ya, sampai situ tadi bacanya ya. Langsung aja kata dia. Tapi udah berhenti baik. Nanti dilihat dah. Udah yang penting moga nggak buru-buru kiamat ya kan. Masih ketemu dah. Begitu. Begitu. Nah, satu lagi. Iya. Satu lagi. Yang pernah ditafsir. Ini karena materi kita lagi Jumat. Bagaimana kalau dalam sholat Jumat batal
imamnya. Ini materi kita. Bolehkah kalau imam batal mengangkat khalifah? Artinya sholat diterusin dengan imam baru. Begitu. Itu dulu pertanyaannya. Bolehkah kita sholat ketika imam batal lalu diteruskan saja berjamaah dengan imam baru? Bila itu pertanyaannya, maka dalam kitab kita wa in batalat sholatul imami jazal istikhlaf. Jika batal sholatnya imam Jumat, nah Jumat lagi ngomongnya, nanti imam bukan Jumat, boleh saja mengangkat khalifah, mengangkat imam baru dari makmum untuk gantiin posisi imam. Bagaimana ini caranya? Apa dia takbir dari awal? Apa dia terusin? Atau bagaimana? Nah ini mau kita atur. Bagaimana cara kita makmum meneruskan imam yang ketika imam itu batal? Penyebab batal banyak. Ya tentu, ya imamnya meninggal, kan bisa saja. Imam lagi sujud tak bangun, begitu, ternyata meninggal lagi sujud. Ini bagaimana? Jangan bubar semua. Beberapa orang boleh bubar. Angkat dia. Sama di masjid orang sholat, baru sholat atau jatuh, kita yang ada di sampingnya batalin sholat. Kalau ada yang jatuh begitu, batal. Jangan didiam aja, diam mati-mati dan dia terserah. Jangan. Salah dalam agama. Angkat dia. Yang lain tentu enggak, dia aja. Jadi artinya beberapa orang untuk gotong. Kalau ibarat anak kecil kuat satu orang, ya satu orang. Kalau enggak kuat, ya dua orang, sesuai kebutuhan. Yang lain sholatnya terus. Tuh begitu. Jangan didiam, tidak boleh. Dosa. Apalagi ada orang nazar, beberapa banyak orang begitu. Tahu-tahu dia lagi diri jatuh, meninggal. Ada bagus namanya husnul khotimah khas, husnul khotimah istimewa. Husnul khotimah ada 3. Ada husnul khotimah standar aman, ada husnul khotimah khas, ada husnul khotimah khasatul khas. Begitu. Itu namanya istimewa yang kayak gitu. Surga kan bagus, yang kaya begitu. Jadi demen banget dia sama sholat, sampai dia meninggalnya aja lagi sholat. Itu mah begitu, emang tergantung demennya. Kalau demennya sholat, dia meninggalnya lagi sholat. Orang tergantung demen. Kiai Syafi'atami demennya ngaji, maka ngaji meninggal. Saya ngeri yang demennya mancing. Itu ngeri itu. Begitu. Lagi bawa joran, narik-narik, mati. Begitu. Itu tergantung demen. Yamutul mar'u ala ma'asya. Kata Nabi, orang bakal mati tergantung pola hidup demennya apa. Begitu, demennya apa? Begitu. Ada orang demennya motor gede, meninggalnya lagi main motor gede. Ada orang demennya main futsal, meninggalnya begitu. Semua orang dia tergantung demen. Inti kita imam batal. Apa kayak penyebab batal? Kan banyak yang batalin sholat. Gitu, apa kayak buang angin imam. Nah, bila mana imam itu batal sholatnya, boleh saja diteruskan oleh makmum satu maju untuk menjadi
imam, namanya disebut bahasa hukumnya istikhlaf, mengangkat khalifah. Begitu. Imam mengangkat khalifah. Cuman oleh karena sholat ini ada dua, ada sholat fardu ain berjamaah yaitu Jumat, ada sholat fardu kifayah berjamaah yaitu sholat 5 waktu di luar Jumat. Maka tata tertib aturan mengangkat khalifah berbeda ketika sholat itu Jumat atau non Jumat. Itu begitu. Bagaimana bila sholat itu Jumat? Begitu. Naam, in kanatil batilatu Jum'atan walam yataqaddam wahidun minal ma'mumina makanahu fal istikhlafu liwahidin minhum fir rak'atil ula minha wajibun alaihim liyudrikul jumu'ata wa fisaniyati mandubun liidrakihim ma'amu rak'atan. Jadi bila mana sholat yang batal adalah sholat Jumat dan satu orang tidak ada yang ngerti, mestinya kalau imam batal jangan sholat masing-masing. Ini pada diem aja, kagak ada yang maju, kudunya maju selangkah. Saya kasih contoh, ibarat kiblatnya sono saya imam, begitu. Maka kita bagaimana? Maju, gitu, selangkah untuk jadi imam semua. Sebelum nanti kita lempeng sampai depan, ya dikit-dikit, jangan loncat, jangan begitu. Jangan loncat batal sholatnya, dikit aja nih maju, kaki kanan, maju deh. Nah ini orang semua ini ngikut kita. Imam keluar, makanya kayak masjid ada pintu sininya. Tuh kalau batal jadi imam apa sono-sono, begitu. Kayak begitu, emang masjid desainnya kudu begitu, kudu ada depannya, kayak begitu. Jadi enak dalam tata tertib Jumat. Kalau macam mestinya makmum ini maju satu orang, itu biasanya yang di pantat imam, yang di belakang percis imam. Bagaimana kalau enggak ada yang maju sama sekali? Itu makna walam yataqaddam wahidun minal ma'mumina makana. Enggak ada yang maju barang satu orang. Fal istikhlafu, maka mengangkat khalifah, imam nunjuk orang dari makmum ini ditunjuk untuk maju, tergantung nunjuk ini hukumnya apa. Kalau batalnya di rakaat 1 wajib. Kan materi utama kita orang sholat Jumat wajib berjam dalam 1 rakaat. Iya, serakaat. Maka bila batalnya lagi sirotol tuh imam, dia kentut duduk imam, maka enggak ada yang nerusin, tarik 1, wajib hukum. Diajak ngomong aja, dia diam aja, maju. Ente mulainya dari sirotol, terusin bacaannya, begitu, maju dikit kayak tadi, baca sirotol ladina alhamdulillah dari imam. Ini nerusin, itu dari sirot, nerusin. Kalau udah amin, ente mulai baca surah. Begitu. Itu kayak
namanya istiqlal. Wajib enggak? Wajib. Kenapa wajib? Masalahnya yang batal pada rakaat satu. Wajib. Supaya apa? Supaya mendapatkan sholat berjamaah Jumat. Sebab sholat Jumat itu wajib berjamaah 1 rakaat. Sementara di rakaat 1 ini masing-masing tidak bisa. Tapi kalau sampai imamnya batal pada sholat Jumat di rakaat yang kedua, itu enggak ada yang maju. Mestinya maju juga. Ini enggak ada yang maju. Maka si imam nunjuk orang untuk maju, hukumnya sunnah. Sebab sudah dapat 1 rakaat. Untuk kesahan Jumat udah dapat. Untuk kesahan Jumat udah dapat. Ini yang kedua, berjamaahnya sunnah, rakaat 2. Makanya boleh masing-masing rakaat. Jadi angkat orang, terusin, baru Bismillah, Alhamdulillah. Coba kita tinggal terus saja, jangan siap batal. Kalau kita jawab, kita mengikuti komando aja. Itu begitu. Udah pernah belum sholat kayak begini nih? Belum. Tuh nanti kalau ngalamin kayak begitu tuh jangan bubar. Tuh imamnya kentut bubar semuanya. Ini tidak ngerti. Ini aturan. Kita Riyadul Badi'ah ini campur. Biar kecil luas Syekh Nawawi terangin. Tuh begitu. Bagaimana kalau makmum yang dijadikan khalifah makmum masbuk? Nah, ini kan pertanyaan fikih. Jadi yang diangkat khalifah makmum masbuk. Masbuk itu orang baru datang. Jadi tadinya di operator amplifier, imamnya batal, dia mau nerusin. Tadinya belum sholat, belum sholat. Ini masbuk. Biasanya ketemu masbuk orang yang tugasnya security. Security itu beberapa orang bertanya, saya ini nggak boleh sholat Jumat, bagaimana ya? Nggak boleh. Nah, bagaimana? Masjid dekat sih kalau masjid, nggak jauh. Paling 300 meter gitu dari tempat saya, komplek yang saya jaga. Tapi nggak boleh saya tinggalin pos. Ada berapa orang? Ada 3 sih yang jaga. Kalau ada 3 gantian aja, kata saya. Jadi udah sorakaat, sholat sendiri pula. Nanti yang jaga ini ke sholat dan gitu kan wajibnya rakaat. Kalau kita lari imamnya udah tasawuf akhir, ya nambahnya enggak dosa, ya enggak kan begitu. Ya supaya sholat Jumat jaga. Ini bagaimana kalau makmum yang bakal gantiin imam makmum masbuk? Apakah si makmum yang ada itu kudu memperbaharui bermakmum? Tadi kan usolli fardhu jumu'ati rak'ataini mustaqbil berarti adaan makmuman, makmum sama imam itu. Sekarang imamnya baru, bukan teman-teman yang ada. Teman baru sholat. Bagaimana ini kalau imamnya ini adalah makmum masbuk? Begitu.
qabla an yanfaridal ma'mum birukun, sebelum sholat masing-masing dengan rukun yang ada, maka tetap tidak wajib makmum itu memperbaharui niat bermakmum. Mau imamnya yang baru ini dari barisan yang ada, mau imam yang baru ini adalah benar-benar baru, bukan dari makmum yang ada, maka tidak diwajibkan kita orang yang jadi makmum untuk niat ulang bermakmum. Bukan niat sholat, niat ulang bermakmum. Niat ulang bermakmum. Bagaimana ini kalau kemudian dianya baru ikut, kita rakaat kedua, kan dia bakal bangun baru serakaat. Nah, ini bakal diatur di bawah. Yang kayak begitu. Cara berjamaah itu diatur. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh qadha. Boleh saja. Karena beda rakaat tidak ngaruh, cuman bagaimana cara mengaturnya. Imamnya sholat maghrib, makmumnya adalah sholat isya atau zuhur qadha. Ya, itu enggak sulit. Imam salam, ya tinggal tambah satu. Itu dalam aturan. Ini bagaimana? La yalzamuhum tajdidu niyatil qudwati bihi. Tak wajib si makmum yang ada memperbaharui itu niat baru jadi makmum. Kenapa? Li'annahu munzalun manzilatal imam. Si imam baru ini sudah menempati di posisi imam. Artinya udah klek aja. Kita udah tinggal ngikut aja. Tidak perlu diperbaharui. Begitu. Tidak perlu perbaharui. Cuman kalau sampai ini imamnya ini adalah baru, yang diangkat adalah makmum masbuk, bukan makmum muafiq yang ikut bareng sama imam, tapi makmum ini adalah masbuk dan tinggal serakaat, itu sunat niatnya diperbaharui, sunat. Tapi kalau kemudian makmum yang ada itu enggak sunat, udah kita biasa aja, makmum tinggal nerusin doang. Biasa aja kayak kita orang diangkat ada camat baru, itu tinggal terusin aja dari yang ada. Tidak perlu kemudian niat saya ini atau presiden meninggal atau kemudian pemilihan ulang tahun terus aja. Yang ini naik, wakilnya naik, begitu. Jadi imam, jadi presiden. Cuman kata Syekh, wal hasilu, kesimpulan dalam kajian istikhlaf pada sholat Jumat ini ada 3 kemungkinan penyebab imam batal. Ada 3 kemungkinan. Karena ada 3 kemungkinan, maka hukumnya juga ada 3 hukum. Cara istikhlaf di dalam aturan sholat Jumat. Yang pertama, bisa saja imamnya batal lagi khutbah pertama. Lagi khutbah. Kalau batalnya belum khutbah jangan ditanya. Bagaimana kalau imamnya batal sebelum khutbah? Itu sih belum mulai apa-apa, belum khutbah. Bisa aja masih di rumah belum khutbah, ya kan? Begitu. Ini bagaimana kalau batal lagi khutbah? Lagi khutbah dan khutbah Jumat kan penting. Begitu Allahu Akbar semangatnya. Kan ini bagaimana? Kedua, bagaimana kalau sudah selesai khutbah sebelum sholat
Jumat masalah. Ketiga, bagaimana kalau sudah sholat Jumat? Ketiga, artinya sudah sholat itu lagi sholat Jumat. Bisa saja imamnya batal lagi khutbah, bisa saja imamnya batal antara khutbah dan antara sholat, yakni sesudah khutbah sebelum sholat. Ketiga, bisa saja imamnya batal lagi sholat Jumat. Ada 3 kemungkinan imam bisa batal dalam sholat Jumat. Fa'inkanal awal, kalau pada kemungkinan pertama, apa kemungkinan pertama? Imamnya batal lagi khutbah. Bagaimana kalau lagi khutbah batal? Maka si imam baru syaratnya yang boleh jadi imam kudu yang dengar seluruh rukun-rukun khutbah. Kudu dengar khutbah berapa rukun yang sudah dikerjakan. Makanya itu yang perlu perhatikan. Alhamdulillah sudah, sholawat sudah, wasiat takwa belum, kentut ya kita terusin, kita naik mimbar. Ayyuhal muslimun ittaqullah, atau usikum wa nafsi billah. Yang belum itu, kalau umpama di khutbah pertama, kalau kemudian selesai khutbah pertama waktu duduk, nah, dia turun, kita naik langsung duduk, habis duduk terus. Itu begitu. Ini repotnya jadi pengurus masjid. Repot kan ngatur begini. Jadi panitia Jumat itu dikelola. Bagaimana kalau begini? Kalau imam jangan ngerti, nggak bunyi ini, nggak tahu, gue imamin aja. Lah dosa berapa orang kali tanggung di akhirat, repot. Kan begitu. Itu begitu. Kalau pada waktu khutbah perhatiin sudah berapa rukun yang dibaca, sudah berapa yang belum dibaca, maka kita sebagai khotib baru yang nerusin ingetin ini. Kalau yang sudah dibaca adalah baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini baru alhamdulillah. Salawat belum, kita nerusinnya di salawat. Jangan ngantuk yang di depan. Pas mulai khotib assalamualaikum langsung tidur aja dia. Jangan. Perhati ini aturan Jumat ini. Memang kata teman-teman saya, tidur yang paling nikmat kalau khotib lagi khutbah. Setuju kan? Setuju. Nah, tidur. Itu enak banget. Mana duduknya disuruh ke depan, gak mau sini aja, dekat kipas. Emang dia tidur dia. Apalagi sekarang, masya Allah, orang banyak bersedekah, gemar, alhamdulillah, masih dikasih AC, jadi khusyuk banget, melebihi orang dulu. Pas ada AC itu, enggak ada itu, semuanya ngangguk paham, begitu, saking ber-AC, kayak begitu. 1, 2. Kalau seandainya udah selesai khutbah, lagi terakhir doang nutup ibadah Allah, innallaha ya'muru bil adli, itu menutup doa. Udah selesai khutbah, mau nutup doa, maka
Kalau udah selesai khutbah, 2 khutbah udah rapi, batal. Maka syaratnya imam sholat Jumat itu yang boleh ngimamin yang dengar seluruh rukun khutbah di pertama, rukun khutbah yang kedua. Artinya ada ustaz atau pak yai di kampung kita, dia selalu di belakang sholat Jumat, nggak mau di depan. Jadi imam yang ada batal, kita mau nyuruh dia. Nah, kita perhatiin, dia ini dengerin khutbah enggak, Pak Yai ini atau Pak Ustadz ini. Dia enggak dengar. Dia datang waktu khutbah kedua doang, telat. Maka dia jangan jadi imam sholat Jumat, tidak sah. Sebab dia tidak dengar rukun khutbah seluruhnya. Jadi kalau kemudian waktu batalnya pada khutbah kedua, maka yang boleh jadi imam yang dengar khutbah pertama. Kalau yang batalnya udah selesai khutbah, maka yang boleh jadi imam yang dengar dua-dua khutbah sekaligus rukun-rukun. Itu yang kedua materi. Kalau